Yang pernah datang sini Pak SBY ada sudah 3 kali tahun 2010, terus Pak Presiden Jokowi, Pak Jokowi 2 kali. Sate langganan para presiden memang berani tampil beda. Menariknya lagi, satu kampung hampir semua warganya berprofesi sebagai penjual sate loh. Ada puluhan pedagang sate dalam satu lokasi. Kalau sate kebanyakan dibuat dengan potongan daging ayam berbentuk dadu atau kotak dengan tekstur padat dan tebal, sate di Jalan Lawu Ponorogo, Jawa Timur punya ciri khas pada potongan daging ayamnya yang lebih pipih dan memanjang. Nah, warung Haji Tukri Sobikun, salah satu penjual legendaris dan disebut-sebut sebagai pelopor penjual sate pertama di kota Ponorogo. Sate ayam yang sudah eksis sejak 70 tahun lalu juga punya karakteristik kuat, baik dari teknik pengolahan, racikan bumbunya, sampai cara penyajiannya. Segini-segini memang? Iya, betul. Kenapa sih Pak kok motonginnya tuh modelnya panjang? Kan biasanya kan suka kotak-kotak kayak balok gitu ya? Iya. Ini modelnya lebih panjang dan ini tuh ini nanti satu tusuk isi berapa? Ada 4. 4 loh, satu tusuk ada 4 yang panjangnya segini-segini, jarang kan? Nah itu kenapa Pak? Ya karena ini ciri khas dari sate ayam Tukri, seperti itu. Potongannya agak manjang-manjang, terus satenya juga besar-besar. Teknik potong daging yang tipis dan memanjang seperti ini ternyata agar daging bebas lemak dan matang sempurna saat dibakar. Tapi hanya bagian dada ayam saja yang bisa diiris pipih memanjang kayak gini. Bagian lain seperti paha, kulit, dan jeroan tetap dipotong kecil-kecil. Nah, ini yang lebih unik lagi. Ini kenapa ini kok unik nih Pak? Nah, ini kan dada ya, bagian iya, dada. bagian dada. Ini nanti cara memotongnya itu memanjang, gini memanjang. Jadi dari yang tepung ini tadi sudah lain caranya untuk memotong. Jadi ini nanti satu tusuk hanya satu isi satu isinya cuma satu panjang-panjang. Seberapa Pak paling panjang? Paling panjang ada kurang lebih ada. Ini ya, segini ya? Iya, segitu. Wah, ini malah ternyata ada yang lebih panjang lagi. Jadi kata bapaknya nanti satu tusuk itu isinya. Nih, satu tusuk isinya segini. Selain teknik potongan daging, Suroto sebagai generasi ketiga punya rahasia olahan yang bikin sate auto gurih sampai lapisan terdalam dagingnya. Ya, proses baceman merendam daging ayam dalam racikan khusus. Bukan sekedar marinasi biasa, baceman bikin daging jadi lebih empuk dan aroma rempahnya benar-benar nendang. Mirip dengan proses marinasi ya, perbedaannya daging tak perlu didiamkan lama di dalam olahan bumbunya. Dan banget itu direbus atau ditumis? Direbus. Oh, dengan air? Iya. Oke. Direbus dengan air gula. Air gula? Iya, air gula. Oh, gulanya gula apa? Gula itu namanya gula kelapa. Dari teknik pemotongan daging, racikan bumbu, sampai cara membakar satenya memang perlu trik khusus. Jadi untuk menghilangkan efek apinya. Oh ini jadi punya saya juga ya? Iya sama. Oh ternyata gini nih. Ya. Jadi si bara apinya ini harus sempurna, nggak ada percikan apinya nih. Ada apinya reda, kalau udah begini nah ini keluar baru ditanggal. Berarti nanti selama memanggang kalau apinya muncul disiram lagi ya Pak? Disiram lagi. Kenapa Pak? Kalau bedanya membakar dengan bara api dengan posisi api? Kalau api nanti kalau ada keluar apinya istilahnya keberongot, jadi tidak matang. Cuma gosong. Iya, betul. Oh, kalau pakai api cuma kelihatan gosong-gosong di luar, tapi ternyata dia belum matang. Betul. Selain hanya menggunakan panas bara api, durasi pembakaran juga tak boleh dikompromi. Bagian daging dada dibakar sebanyak 2 kali selama 15 menit. Sedangkan bagian paha, kulit, dan jeroan dibakar lebih lama sekitar 20 menit. Ada lemaknya kan, tapi kalau sudah dipanggang seperti ini lemaknya akan turun, akan meleleh di tempat pemanggangan.
Selain daging ayam yang berkualitas, bumbu kacang sate ayam Ponorogo juga jadi kunci kelezatannya. Tekstur bumbu kacangnya lebih kasar dan kaya rasa rempah. Oke, sekarang kita cobain pakai bumbu andalannya. Selain satenya yang memang top, di Pak Tukri ini ada rahasia khusus loh. Kita nggak bisa membedah, karena kalau kacang biasa tetap beda ya, Pak. Betul. Ini ada somethingnya nih. Selain creamy, saya nyobainnya, maaf saya colek dikit ya, Pak. Creamy, kental, dan dia rasanya tuh lebih kayak apa ya? Padat lah di dalamnya. Mantap. Begitu tertempel dengan kuah kacang racikannya Pak Tukri ini kan. Enak banget. Mantap. Creamy banget. Mantap. Makanya segini kenyang, warak pol. Makan segini. Pantas saja kalau sate Haji Tukri Ponorogo jadi warung istimewa langganan para presiden. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai beberapa kali datang menikmati ikon kulinernya Kota Reog. Pak SBY itu kalau misalnya mencicipi atau beli ya, yang disukai Pak SBY biasanya ada sate kulit. Oh, yang ini yang depan saya. Oh, coba rasakan. Ini favoritnya Pak SBY nih, kulit, malah justru kulit ya. Oke, ada requestan khusus nggak beliau misalnya minta diracikin bumbunya seperti apa? Ada, ya. Seperti ini di sate disendirikan, lontong disendirikan, sambal. Presiden ke-7 Joko Widodo juga tak ketinggalan. Potongan daging sate yang super besar jadi favorit. Oh, apa kata beliau? Besar-besar gitu, rasanya empuk. Oh, marem ya? Marem ya. Oh iya, karena gede-gede ini. Oh, masing-masing ya. Pak SBY suka yang kulit seperti ini karena lebih tipis dan gurih. Betul. Pak Jokowi suka yang lebih tebel gini karena marem dan enak. Iya, enak. Tak hanya ramai diserbu pembeli lokal saja, wisatawan dari luar daerah juga menyerbu sate khas Ponorogo dan membawanya sebagai buah tangan. Buat teman-teman yang butuh protein banyak, sangat direkomendasikan untuk makan di sini karena full daging semua. Satu, satenya besar-besar, rasanya empuk sekali. Sama bumbunya kental, gurih. Meski dalam satu kawasan ada puluhan warung sate ayam dengan menu yang sama, bahkan warungnya berdekatan. Uniknya, semua penjualnya tak saling bersaing. Justru satu sama lain saling mendukung karena hampir setiap warung sudah memiliki pelanggan setia masing-masing. Setiap harinya, semua warung sate sudah pasti laris. Adanya kampung sate bermula sekitar tahun 1955. Almarhum Sobikun disebut-sebut menjadi orang pertama yang berjualan sate ayam Ponorogo dengan cara dipikul keliling kampung. Setelah beberapa tahun sukses, kemudian dilanjutkan oleh sang anak, Haji Tukri. Lalu kerabat dan saudaranya juga mengikuti jejaknya berjualan sate ayam. Selain itu, beberapa mantan karyawannya pun memutuskan untuk membuka warung sate sendiri. Alhasil, Jalan Lawu dipenuhi dengan warung-warung sate, hingga kini dikenal sebagai Gang Sate atau Kampung Sate Ponorogo. Pak Tukri atau Pak Sobikun itu dulu awal mulanya merintis seperti apa sih? Kapan itu? Oh, dulu Pak Sobikun itu merintisnya mulai tahun 60-an. 60 berarti sekarang sudah setengah abad lebih ya? Betul. Sudah setengah abad lebih. Oke, itu awal mulanya jualannya langsung seperti ini? Oh, enggak seperti ini. Dulu itu masih dari mulai kampung sate, mulai Jalan Serwi Hayamuruk itu mikul. Pagi budal jam 6 berangkat itu mikul, pulang sore ya juga memikul. Itu dulu Pak Sobikun. Keliling? Enggak, hanya di pinggir trotoar gitu Oh, aja. mangkal di pinggir trotoar. Terus pulang ya juga dipikul. Tak hanya soal rasa dan selera, sate ayam Ponorogo merepresentasikan sebuah metamorfosis kuliner dari yang biasa menjadi istimewa.